Makassar, jadi dosen di sana. Ayah saya juga pengusaha perusahaan konstruksi. Saya SMA di Bandung, kuliah di Bandung. Waktu mau naik tingkat 4 kuliah elektro. Anda kalau tahu kuliahnya elektro ITB itu amit-amit banget lah pokoknya. Saya orang yang cukup cerdas walaupun pemalas gitu ya. Makanya saya jalankan bisnis ini bisnis buat pemalas nih. Kalau yang rajin-rajin tuh kerjanya dari Senin sampai Jumat, tiap hari 40 tahun, habis itu pensiun, berhenti, nggak ada penghasilan. Itu orang yang rajin tuh kayak gitu. Kalau yang malas ya kayak kita, maunya kerjanya cuma 2-3 tahun, serius bangun aset, habis itu ya pensiun. Orang malas kan? Nah, jadi saya cukup cerdas, tapi orangnya malas terus terang. Makanya dulu saya kalau sekolah prestasinya cukup bagus, prestasi akademisnya. Kenapa? Karena saya berpikir ini teladan dari orang tua ya. Saya berpikir bahwa kalau kita mau dapat yang terbaik, penghasilan besar, terus nanti tidak punya masalah finansial, ya kita harus sukses akademis. Itu kan pemikiran yang normal. Makanya dulu saya SD SMP itu selalu ranking 1 umum. Bahkan waktu lulus SMP nilai Tanas Murni saya, NEM saya tertinggi Sulawesi Selatan 54 lebih. Berarti rata-rata NEM-nya itu rata-rata mata pelajaran di atas 9, nomor 1 seprovinsi. Masuk SMA 3 Bandung, di SMA 3 juga saya rankingnya nggak jauh-jauh dari ranking 3, ranking 5, ranking 2. Padahal zaman dulu tuh SMA 3 seluruh yang terbaik seluruh Indonesia itu dikumpulin di sana gitu ya. Terus masuk elektro ITB. Nah, kenapa saya jalankan usaha ini? Ini menarik. Dulu sebelum saya kenal bisnis ini, saya mikirnya cuma lulus kuliah, pulang. Ayah saya punya 3 perusahaan cukup besar. Ayah saya pengusaha yang sangat berhasil, penghasilannya per bulan, bukan per bulan, per tahun aja deh. Per tahun bersih itu beberapa miliar. Ada 3 perusahaan, saya kalau lulus kuliah, makanya elektro ITB harus kuat tuh ngurusin jaringan listrik ya, mesin-mesin berat dan seterusnya, pembangkit dan lain-lain. Kalau pulang langsung pegang 1 perusahaan. Jadi boro-boro mikirin jalanin bisnis MLM. Nah, kenapa saya jadi jalankan usaha ini? Waktu saya naik tingkat 4 di elektro, salah satu teman saya, beliau ini kita bilang masternya. Kalau Anda tanya elektro angkatan 98, bahkan bukan hanya 98, saya angkatan 98, Anda tanya angkatan 97, 99, 2000, mereka pasti pada kenal sama rekan yang saya cerita yang masternya ini, karena pintar sekali. IPK-nya di ITB tahun pertama itu 4,00. Iya. Tahun kedua lecet dikit, 3,9. Gimana? Mau lawan? Lulusnya juga akhirnya cum laude gitu ya, luar biasa. Namanya Pak Seno. Beliau yang ngajak saya di usaha ini. Jadi saya kaget waktu naik tingkat 4 itu pas mau mulai tugas akhir, tiba-tiba datang presentasi bisnis Tiansi. Banyak orang berpikir bahwa bisnis ini buat orang kurang kerjaan, yang pengangguran gitu kan. Nah, bayangkan aja, saya kaget banget. Orang seperti beliau ini belum lulus aja tuh biasanya udah langsung di-tag, di-order sama perusahaan-perusahaan asing biasanya. Kalau kita lulusan elektro ITB, di zaman kami lulus sekitar tahun 2000-2003, itu dicari sama perusahaan-perusahaan asing seperti Selan Bersih, McKinsey, konsultan-konsultan, perusahaan minyak dan lain-lain. Kalau yang IPK-nya bagus, pokoknya asal dia wawancara terus secara psikologis dia oke, bukan psikopat gitu ya. Nah, itu pasti direkrut. Nah, Anda pasti nggak bisa, secara akademis nggak mampu, dan Anda banyak yang psikopat kan? Ini orang-orang khusus nih. Jadi saya kaget waktu itu, kenapa? Karena orang seperti ini, yang kita kalau ujian, itu pasti nempel sama dia. Ada tugas praktikum dan lain-lain, pasti semua nyari datang ke kosannya beliau ini, Pak Seno. Tiba-tiba ajak saya bisnis multi level. Nah, tapi karena itu, saya jadi terbuka, saya dengarkan. Dan memang luar biasa. Saya bersyukur sampai hari ini, saya kenalnya bisnis Tiansi. Gak tahu kalau saya kenalnya bisnis yang lain. Ya mungkin saya memang gak akan join juga kalau bisnis lain. Terus yang kedua, pasti beda hasilnya jauh sekali. Nanti saya perlihatkan di belakang seperti apa nih perusahaan Tiansi saat ini ya. Nah, itu sekilas tentang background. Terus saya jalankan usaha ini waktu itu sambil tugas akhir, sambil kuliah masih full tahun terakhir. Tapi intinya sebetulnya bukan masalah Anda sibuk atau tidak, tapi intinya masalah prioritas. Kalau Anda serius dengan impian, Bapak Ibu, teman-teman, halo, punya impian nggak? Punya. Punya apa enggak? Punya. Kalau nggak punya, udah nggak usah, mendingan kerja kayak orang rajin tadi itu. Iya, serius. Ini bisnis buat orang yang punya impian, yang memang mau bahagiakan keluarganya, pasangannya, orang tuanya, yang punya goal untuk hidupnya. Anda tahu nggak, orang-orang terkaya di dunia itu disurvei, ternyata orang-orang terkaya di dunia, orang-orang top terkaya di Amerika, itu punya satu persamaan. Cuma satu aja persamaannya. Ya kalau yang lain-lain wajar ya,
mereka dedikasi, terus serius dengan bisnisnya, integritasnya bagus, disiplin. Orang-orang sukses itu sangat standar lah. Orang sukses yang paling sukses sampai yang menengahnya sukses itu semua pasti memiliki sikap itu. Tapi kalau kita ambil satu yang hanya orang-orang terkaya yang punya, setelah diriset ternyata orang-orang terkaya di Amerika mereka punya satu kesamaan, mereka semua punya impian yang sangat kuat. Bahkan impiannya bukan cuma dibayangkan, bukan cuma diucapkan, bahkan ditulis. Itu bedanya sama orang rata-rata. Kalau kita mau nyampe ke tingkatan mereka, kita juga harus punya impian yang kuat dan tulis. Makanya kalau diajarkan diusahain, salah satunya punya dream book di awal. Itu nggak main-main. Itu ciri utama orang-orang yang paling sukses di Amerika. Jadi punya impian dulu. Nah, balik lagi tadi kita cerita sampai di mana ya? Saya jadi lupa. Lupa juga kan? Nah, Pak ya, ini gimana? Harus minum Vitalan, indeks memorinya kurang tuh. Nah, balik lagi. Jadi saya tadi cerita tentang Pak Seno, terus saya menjalankan usaha ini. Saya bersyukur sekali ketemu Tiansi. Waktu itu yang menarik buat saya sebetulnya satu, penghasilan oke, menarik. Ada, kalau dulu kan BMW gratis ya, mobil mewah BMW Mercy itu dikasih harus ngambil barang. Itu sampai kira-kira tahun 2010-2011. Setelah itu baru disambilnya cash reward. Jadi dikasih cash ratusan juta, Anda boleh pakai beli rumah, nggak harus beli mobil. Tapi sampai zaman saya dulu, itu kalau dapat reward itu gratis cash, mobil setengah miliaran dulu kalau zaman saya. Nah, BMW-nya menarik, gratis. Tapi yang paling menarik buat saya dulu waktu di presentasi usaha ini ada sharing internasional. Nah, kalau Anda mengerti yang namanya konsep passive income, passive income itu artinya Anda nggak bekerja lagi pun penghasilannya jalan terus. Ini beda banget nih. Orang rata-rata itu kita bilangnya kuadran kiri. Kalau di bukunya Robert Kiyosaki cash flow kuadran, bekerja baru dapat penghasilan. Suatu saat pasti berhenti nggak penghasilannya? Ya pasti berhenti. Ada orang yang nggak kerja lagi tetap digaji? Nggak ada. Itu karyawan, apapun lah, mau general manager, mau direktur, presiden, director sekaligus, perusahaan asing, perusahaan multinasional, kalau dia udah nggak bekerja, penghasilannya berhenti. Sadar nggak Bapak Ibu, rekan-rekan? Berhenti. Oke, pesangonnya bisa gede. Anda presidir nih, salah satu perusahaan asing, misalkan BP, British Petroleum di Indonesia, Anda presidirnya, country manager yang pegang satu negara nih. Kalau pensiun, mungkin dapat pesangon 10 miliar waktu berhenti. Anda pikir 10 miliar besar? Enggak, 10 miliar sangat kecil. Saya kenal banyak sekali orang yang berhenti, pesangonnya gede, hitungan beberapa tahun, habis semua. Benar ini, saya tinggal di resort Dago Pakar, situ banyak orang-orang kaya, pengusaha atau orang profesional yang memang mereka bekerja di perusahaan-perusahaan dengan gaji besar. Terutama yang ini, yang pekerja ini berbahaya sekali karena nggak terbiasa memegang uang dan membangun bisnis. Biasanya setelah pensiun coba bisnis, habis Bapak Ibu. Beda sekali dengan kuadran kanan. Kuadran kanan ini ngapain? Mereka kerja, suatu saat asetnya yang bekerja buat mereka. Mereka nggak bekerja lagi, penghasilannya jalan terus. Di usaha ini banyak sekali orang yang sudah merasakan kuadran kanan. Bukan cuma saya Bapak Ibu, grup saya banyak banget. Rekan-rekan yang beberapa yang hadir di sini, mereka ini udah tergolong passive income. Masih banyak upline-nya beliau-beliau ini, yang grup saya juga, apalagi kalau bukan grup saya. Saya udah merasakan yang namanya passive income, aset yang kuat, itu lebih dari 8 tahun yang lalu. Penghasilan udah gede, 8 tahun lalu ya sekitar saya udah penghasilan 100 jutaan ke atas sebulan, 8 tahun lalu. Oh ya, sorry, kalau ada yang merekam, tolong di stop ya. Kalau nggak saya nggak bisa ngomong buka